Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Oleh karena itu hadis yang sangat dimuliakan oleh Allah. Salah satu hikmah terbesar memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi diperintahkan untuk menerima kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Yang awalnya Allah tetapkan 50 waktu seharian. Akan tetapi berkah dari Allah sehingga berubah menjadi 5 waktu sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, siapa di antara umat Muhammad yang melaksanakan sholat 5 waktu itu, maka dia akan memperoleh pahala sholat 50 waktu. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini lebih banyak saya menyampaikan masalah sholat. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita tidak langsung begitu saja disuruh beribadah, tapi lebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita yang dengan nikmat itu kita pahami beribadah. Jadi Allah Ta'ala menunjukkan dari dia suruh bawa kita masuk ke lewat. Ketika mereka pembinaan mencari anak mentinggi dipakai untuk beribadah lewat. Coba kita sadari bersama diri yang sama dimuliakan oleh Allah. Kesehatan, pernahkah kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang tidur di rumah merintih kesakitan memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku kesehatan, ya Allah saya ingin beribadah kepada-Mu. Pernahkah kita bayangkan bagaimana saudara kita yang buta hidup di dunia ini seperti di kuburan, sehingga dia harus merawat baru bisa sampai kepada tujuannya. Lalu mengapa kita yang diberikan oleh Allah penglihatan yang sempurna, pendengaran yang sempurna, kaki bisa berjalan, lalu tidak mau beribadah kepada Allah? Itulah hadis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau menemukan nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah, sebagai hambanya harus kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud di hadapan. Guru kita memberikan contoh. Pernah kita melihat orang yang memelihara burung perkutut? Tentu pernah. Ketika orang memelihara burung perkutut, tentu harapannya bagaimana ketika dia berikan isyarat kepada perkututnya, dia berbunyi. Kesimpulan, dia menginginkan perkututnya tunduk pada dirinya. Apapun diinginkan, bersyur-syur, dia inginkan burungnya bersyur. Sehingga dalam hal ini, sebelum burungnya seperti itu, maka dia berusaha. Dia memberikan apa keinginannya burung itu. Dia mandi, dia kasih makan, berikan beras ketan, kasih minum susu. Bagaimana supaya burung itu tunduk padanya? Untuk menjaganya, maka diberilah satu alat kurungan.
Kira-kira bagaimana kalau 1 bulan kita sudah pelihara baik-baik? Kita kasih minum, kita kasih makan, tapi sampai saat sekarang ini baru mau beli burung itu. Tentu kita mungkin tinggal. Mungkin kita ambil itu burung, kemudian kita potong. Nah, perumpamaan ini kata Buddha seperti kita berada dalam dunia ini, sebagaimana burung berada dalam sampan. Allah pelihara kita, memberikan air minum kepada kita, memberikan makanan kepada kita. Allah selalu menjaga kita setiap saat. Tetapi kira-kira kalau kita tidak beribadah kepada Allah, apakah Allah hanya diam saja? Dan tidak ada yang akan diam.